قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Mana nih giniannya nih? Mari. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, seperti biasa kita nikmati nikmat panjang umur daripada Allah Subhanahu wa taala. Seminggu kita diberi, mudah-mudahan panjang umur fi khairin lutuf wa afiyah. Yang kedua, saya ucapkan selamat atas datangnya 10 Muharram ini. Mudah-mudahan menjadi sabab segala ibadah kita diterima dan bertambah baik. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan selamat atas babut baru, permadani baru buat masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan babutnya baru, hati kita jadi baru juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca dulu Qasidatul Burdah untuk mendapatkan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab fiqih Safinatun Najah, yang mana pokok pembacaannya sampai kepada tentang waktu-waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa huwa al-'allamah Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitabih Safinatun Najah ila an qala faslun awqatus salati khamsah, yang artinya fasal baru bahwa waktu keseluruhan bagi salat itu secara umum dalam satu waktunya, misal dhuhr ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu secara keseluruhan. Sebenarnya waktu itu terbagi di dalamnya. Ya, naam. Baik. Bagaimana pembagiannya? Ya ulama yang mengerti, yang akan menerangkan kepada kita. Bagaimana? Allah sendiri berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwa salat itu mempunyai waktu tertentu. Ya, enggak boleh sekehendak hati orang salat. Dan penentuan waktu itu diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bisa ana mau sembahyang dhuhr jam 8 karena jam 12 saya mau pergi, enggak bisa. Ya. Atau saya mau sembahyang maghrib sebelum waktunya maghrib, tidak bisa. Harus di waktunya. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang Islam itu orang-orang yang memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu. Sebab dalam salatnya saja seperti itu. Apalagi yang lain yang lebih di bawah. Ya. Baik. Gala awwalu waqti dhuhri zawalu syams wa akhiruhu masiru dhilli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa. Ini dulu ketika tidak ada HP, tidak ada loudspeaker, adzan, ya, penentuan. Mereka mempunyai ilmu falak, tapi cara penyampaiannya semudah seperti kita sekarang belum. Ya, kan dulu masih sebelum adzan, ada yang bilang pakai trompet, ada yang bilang pakai tambur. Akhirnya ujungnya sahabat bermimpi pakai adzan. Baik. Nah, penentuan waktunya ya dengan adzan saja. Ya, tapi sekarang kan sebelum azan sudah canggih. Ada radio, HP, jam, ya tambah lagi ya beduk, ya. Semua itu sarana untuk kita tahu masuknya waktu salat, karena waktu salat itu tertentu. Ya. Nah, hadirin, kapan bermula waktu zuhur? Karena Allah mengatakan salat itu ada waktunya tertentu. Waktu zuhur kapan? Nah, ini dulu sebelum ada penentuan waktu jam jadwal, mereka menggunakan matahari. Ya. Nah, apa maksudnya matahari? Dilihatin matahari begini? Tidak. Dikenakan matahari itu cahayanya ke benda, bayangan benda itu akan menjadi tanda masuk dan keluarnya waktu. Yang siang, kalau yang malam lain lagi. Ya. Baik. Awal waktu zuhur apabila zawalu syams, mulai matahari ke tengah-tengah langit dan liwat sedikit. Ya, matahari kan terbit dari sebelah timur. Naik. Di tengah namanya istiwa tuh. Belum zuhur. Melenceng aja sedikit ke barat.
baru namanya itu zawal syams. Mulai masuk waktu zuhur. Kelihatan dari bayangan. Boleh Anda iseng-iseng nanti besok taruh tuh bayangan. Ketika matahari di atas begini, ada bayangan. Namanya zilul istiwa, nggak dihitung tuh, bayangan itu nggak dihitung. Ya. Ketika liwat aja bayangan itu sedikit. Misalnya kita anggaplah bayangan istiwa itu 5 cm. Belum zuhur tuh. Begitu 6 cm baru masuk zuhur. Mungkin panjang tuh bayangan, panjang. Ya. Ketika matahari mulai melenceng ke sebelah barat dan bayangannya di bayangan apabila kita taruh satu benda sudah ada bayangannya melebihi bayangan istiwa. Anda bertanya gimana jadi maksudnya? Kalau kita taruh benda gini, set matahari di atas, begitu pas matahari di atas ada sini 5 cm di sini. Itu belum zuhur tuh. Tungguin dulu biar agak panjang. Anggaplah 6 cm. Ini relatif soalnya, ya. Susah kalau suruh ngitung, itu mesti ahli ngitung. Nah, ketika masuk 6 cm, nah itu waktu zuhur. Berarti kalau mau azan lah. Kalau mau salat lah. Nah, tinggal kita kan cari akhirnya. Kapan akhirnya? Kan zuhur punya waktu, asar punya waktu. Nah, dikasih tahu juga kita. Wa akhiruhu masiru dhilli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa. Ketika kita akan mau tahu kapan ini waktu zuhur berakhir, seperti itu tadi. Taruh 5 cm, jangan dihitung. Kalau bayangannya sudah sama, dikeluarkan yang 5 cm, misal ini 10 cm. Yang 5 cm jangan dihitung ya. Berarti kalau sudah sampai berapa jadi asar? Ini 10 cm. Iya, 15 enggak, 15 masih iya. Kan 5 tadi sama 10, 15. 16 baru masuk asar, sudah sama. Tambah lebih sedikit, nah berarti sudah masuk asar. Jadi kalau bayangan sama dengan aslinya dan lebih sedikit ditambah lagi dengan bayangan istiwa, anggaplah bayangan istiwa 5 cm, bayangan asli 10 cm. Ketika kita ginikan ke matahari, yang ada di sini sudah 16 cm. 5 kan ada hitung. Tambah 10, 15, tambahin 1, 16. Berarti sudah masuk asar. Dulu, sekarang mana ada orang mau begitu? Jadi di masjid orang sembahyang depan. Orang sekarang nggak sembahyang. Ini adzan, ini sembahyang, ditanya ente kok nggak sembahyang? Nanti ente aja dulu. Allahu Akbar. Ya, nggak tahu dia, nggak tahu kubur, nggak paham dalamnya tanah. Orang yang begini nih. Kalau orang Islam nggak mau sembahyang, dia nggak tahu dalamnya tanah, apa itu di tanah. Dia yang tahu keluar dari tanah anggur, bengkuang, pepaya, pisang, itu yang dia tahu. Itu ibadah semua tuh, anggur, pisang semua berzikir kepada Allah. Ente sembahyang nggak mau, masjid di sebelah nggak pernah datang, jenazah liwat tenang saja. Barangkali dalam pemikiran nanti saja, nantilah, maafin nanti saudara. Sekarang nanti udah lain lagi. Orang kalau main nanti lain lagi. Urusan dunia aja nih. Urusan dunia, Pak RW biasa main dolar, ya kan? Tanggal berapa? 15. Saya jual ntar aja. Tanggal 18. Mau dijual tanggal 18 nih, dolar lagi naik nih nilainya. Tanggal 17 turun tuh dolar. Omongan ente tadi bakal naik. Ini kan kita berurusan dengan Allah. Mendingan kita yang rajin. Jangan pakai apa namanya dibayang-bayang, nanti gampang nih. Enggak ada yang gampang, enggak ada. Biar bikin sulit saja. Supaya kita selamat. Ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi saudara, awal waktu zuhur itu apabila matahari melenceng ke sebelah barat, kalau ada bayangan diambil istiwa, lewat sedikit, itu udah mulai masuk zuhur. Akhirnya kalau bayangannya sudah sama dan lebih sedikit, itu masuk asar. Sekarang sih alhamdulillah kan ada adzan, ada HP, ada jam dan segala macam, ada jadwal, ya. Baik.
Apa sih itu bayangan? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang kita bisa berlindung di situ, baik manusia atau binatang. Itu bayangan. Ini kan bayangan nih. Kalau ini matahari, kita di sini kan nggak kena matahari. Itu berkat apa? Bayangan. Ciptaan Allah itu bayangan. Ente bisa bikin bayangan? Nggak bisa. Ciptaan Allah itu bayangan. Kalau orang mau berpikir, iman kepada Allah. Dari bayangan aja udah iman kepada Allah. Ini siapa yang nyewain bayangan ini? Ini ada bayangan nih. Oh, itu memang biasa itu. Apaan yang biasa ente? Ya. Nggak biasa, ini Allah yang punya kerjaan. Bagi panas-panas berlindung di bayangan. Ciptaan Allah itu bayangan. Ya. Baik. Kemudian istiwa, sampainya matahari di tengah matahari. Kalau bilang sekarang sudah istiwa, berarti matahari di tengah-tengah, pas di tengah langit. Itu istiwa. Di dalam bahasa agama. Allah alam kalau bahasa umum. Ya. Jadi maknanya waktu zuhur itu bermula ketika matahari mulai melenceng ke sebelah barat. Semuanya tuh, waktu zuhur ke asar tuh itu. Umum. Ada pretelannya itu waktu, saudara. Mesti diperinci, itu secara umum. Bagaimana memperincinya? Ulama yang ngasih tahu sama kita. Karena memang dalam kenyataannya ada yang diperinci ulama ini. Walaupun Nabi nggak menerangkan satu persatu di Quran gitu diterangkan satu persatu, kejadiannya ada di dalam kehidupan kita. Beliau ulama mengatakan dibagi waktu zuhur ini menjadi berapa waktu? Dipreteli, ya. Gawal yatajazza hadzal waqtul kulli ila sittati awqat. Jadi 6 bagian tuh waktu itu. Yang pertama, waktu yang paling mulia awalul wakti, namanya waktu fadilah. Bang Ajis nanya, Bib, apa gunanya nih kita pakai ngitung-ngitung bagian waktu nih? Ana nggak suruh ente ngitung. Yakin nggak bakal apal deh. Saya sendiri nggak bisa apal semuanya. Nggak usah pakai ngomongin orang lain. Tapi ada bagian tertentu Anda harus paham. Walaupun Anda tidak apal, tapi paham. Oh begini. Nah, itu yang saya mau. Anda pahamnya yang saya mau. Bukan soal hafalnya, pahamnya. Yang pertama namanya waktu fadilah. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? As-salatu fi awwali waqtiha, kata Nabi. Salat di awal waktunya. Nah, berarti nomor pertama, bagian pertama dari waktu antara zuhur dan asar namanya waktu fadilah. Jadi kalau kita anggap nih waktu gini, garis, ya, ini zuhur, ini asar. Anggap kita garis nih. Jadi paham kita. Dan masuk asar, masuk zuhur. Sini mulai nih. Berjalan. Matahari kan muter, berjalan. Anggaplah 15 menit pertama kalau kita sholat di waktu itu, Anda sholat di waktu faidah. Apa faedahnya? Lebih hebat dibanding yang lain. Loh kan saya sholat, Bib. Di waktu yang pertama juga sholat. Iya. Tapi sholat Anda di waktu pertama banyak kelebihannya. Pertama, Anda memperhatikan waktu. Enggak mungkin Anda bisa sholat di 15 menit yang pertama kecuali Anda orang-orang yang memperhatikan waktu. Biasanya sebelum zuhur dia udah ke kamar mandi. Ada yang mandi, ada yang wudu segala macam. Udah buru-buru pergi ke masjid nungguin imam sholat sebelum waktunya. Udah kelihatan tuh. Kan itu kan ganjalan semua tuh. Datang ente langsung berangkat di jam misalnya 15 menit, di ke 16 menit. Sama enggak dengan yang tadi? Enggak sama. Usahanya dalam melaksanakan ibadah juga sama. Dan Nabi mengatakan itu adalah waktu fadilah. Dari hadis Nabi tadi. As-shalah fi awwali waqtiha. Jangan pakai ditanya kenapa begitu, Bib. Susah dong kalau ente nanya begitu. Jangan nanya begitu, susah lah pertanyaannya. Kalau ente tanya hikmahnya apa? Hikmahnya tadi karena mereka punya kepedulian kepada waktu lebih dari Anda. Ente di 16, dia di begitu. Nur, asar, zuhur sudah di masjid. Sudah siap. Lain dong. Lain nggak? Lain. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, Anda direkturnya, pegawai kita 5 orang, nggak usah banyak-banyak dah. Jam waktu masuk bekerja jam 8. Jam setengah 8 dia sudah ada di situ. Punya perhatian Anda nggak pada dia? Pemimpin ini punya perhatian. Setiap setengah 8 orang udah ada. Orang lain masih kosong, dia udah duduk di bangkunya. Mendapat perhatian khusus nggak?
Jelas mendapat perhatian khusus. Kenapa? Dia punya perhatian lain. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Segala sesuatu yang Anda tidak mungkin tahu, Allah perhitungkan. Makanya jangan main-main sama Allah kita. Allah Arhamur Rahimin, lakinnahu adzabuhu adzabun alim. Allah Rahman, Rahim, tapi azabnya pedih kalau Anda permainkan. Latifun khabir, naam. Tapi ingat, ya, azabun alim, azabun syadid, itu juga punya Allah. Jadi Allah kalau mengadab adil. Sebab kalau yang salah nggak diadab, Allah nggak adil sama yang baik. Yang baik kan kerja, baik, usaha, segala macam. Ini yang nggak mau apa-apa, dimasukkan juga ke surga. Adil nggak Allah? Nggak adil. Orang bakal ngomong, nah, itu. Jadi Allah mengadab itu adilnya Allah. Ini orang-orang yang masuk surga emangnya apa namanya? Nggak gratis? Kan enggak. Bangun malam, ibadah, jauhin maksiat, lawan hawa nafsu, sabar, berjuang, kadang-kadang sampai mati. Pantas dong jadi ahli surga. Ente nggak ngapa-ngapain, sholat nggak mau, puasa nggak mau, ya emang Allah Tuhan saya Rahman Rahim, mau masuk sama-sama ini? Nggak bisa. Cuci dulu. Keadilan Allah itu bukan Allah jahat, tetapi adilnya Allah. Ya, jadi Allah mengadab itu adil, saudara. Jangan salah paham. Ya. Naam. Baik, kembali sedang yang kita baca. Jadi 15 waktu pertama itu namanya waktu fadilah. Nah, ini perhatikan oleh Anda. Mari kita usahakan kita sholat di waktu yang pertama, yaitu waktu fadilah. Insya Allah ingat, pertama waktu nih, ini paling bagus. Itu aja. Bahasa Arabnya waktu fadilah. Terus yang kedua, waktu jawaz atau waktu ikhtiar, waktu pilihan, terserah ente. Terserah, boleh nih. Tadi 15 waktu fadilah, shoot, berangkat, terbang. Masuknya bareng, keluarnya sendiri-sendiri. 15 menit pertama keluar. Ketika Anda di sembahyang di waktu yang ke-16 menit, Anda tidak sembahyang di waktu fadilah. Namanya Anda sembahyang di waktu ikhtiar. Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi lain, nilainya dengan yang tadi lain. Ibarat naik kereta api, kalau yang tadi kelas apa namanya? FIP, yang ini FIPO. Kedua, ya. FIP tadi tuh. Nah, ini keluar dah. Boleh. Sampai kapan nih dia nih? Bercokol nih waktu yang ini. Terus dia jalan sampai ke satu titik. Anda nggak bisa menyebutkan berapa lama karena waktu terus berubah. Yang apabila saudara sholat, misalnya kita taruh ini kan akhirnya sini, di sini nih. Salat Anda, assalamualaikum warahmatullahi, 4 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, masih ada waktu, masih ngomong-ngomong nggak apa-apa. Terus orang sembahyang lagi, habis sembahyang pas asar, nah, itu sampai di situ tuh. Jadi sampai Anda sholat dengan leluasa sampai salam, setelah salam belum duduk, masih ada waktu lagi. Itu perjalanan waktu ikhtiar. Jadi dari mulai keluar ini sampai di situ, nggak usah dibatasin, bayangin aja. Usahakan Anda jangan sampai lebih dari yang waktu ikhtiar ini. Usahakan Anda jangan sampai keluar dari waktu ikhtiar. Jadi antara akhir dan awal di tengah-tengah di sini. Kan tadi sini potong, masih ada segini. Antara ini. Kalau ke sini ini udah ada bahaya nih. Ke sebelah sini udah ada bahaya. Anda sholat paling tidak di antara ini dan ini. Paham saudara ya? Nah, yang tadi yang hebat di sini di awal nih. Kalau tidak, sembayanglah di antara ini sampai sini. Jangan yang ke belah sini nih, nanti ada urusan. Yang kedua namanya waktu jawaz bila karoha atau waktu ikhtiar, pilihan. Nggak ada makruh, bagus. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, waktu darurah. Nah, ini apalin nih? Waktu darurat. Nah, apa sih waktu darurat itu? Kok waktu ada emergency? Iya. Apa artinya waktu darurat? Wa huwa akhirul waqt idza zalal mani'
Wal bagi minal waqti qadra takbirah. Ini buat orang yang punya halangan, terutama perempuan. Dia jam 11 masih datang matahari. Kalau di sini mungkin datang bulan ya. Di tempat saya datang matahari. Ya. Jam 11 dia masih datang matahari. Ingat, 12 zuhur, jam 3 asar. Jam 12 zuhur, jam 3 asar. Jam 12, 12 1, 2, 3, jam 2, 2.50, 2.55, 3 kurang 2 menit. Gak mungkin kita sholat. Suci dia. Si perempuan ini suci. Kalau suci harus sembahyang gak? Harus sembahyang. Kalau suci harus sembahyang. Bisa langsung sembahyang? Nggak bisa. Mesti mandi dulu kan? Ini namanya waktu darurah buat dia. Jadi bagaimana? Dia harus qadha sholatnya. Kasih tahu istri. Kalau dia umpamanya bersih sebelum 1 menit aja, yang bisa Allahu Akbar, dia harus mengqadha sholatnya. Jadi kalau sebelum asar, dia harus qadha zuhur. Kalau sebelum maghrib, dia harus qadha. Kalau sebelum isya, dia harus qadha. Kalau sebelum subuh, dia harus qadha. Kalau sebelum naik matahari, dia harus qadha subuh. Kalau pagi ya enggak ada sholat soalnya. Jelas hadirin? Kalau enggak jelas boleh tanya yang di sini. Ini buat istri kita nih, kasih tahu nih. Ya, anak perempuan kita, istri kita jangan mengatakan, "Oh, saya suci udah enggak bisa sholat kok, Pak. Sudah masuk asar." Enggak. Selama masih ada waktu yang kira-kira Allahu Akbar, kan itu berarti berapa detik, berarti ke asar, ya kan? Ya kita qadha. Malahan sebagian ulama katanya dengan yang bisa dijamak dengannya, ya, dengan yang bisa dijamak dengannya suruh diqadhanya. Kalau dia punya asar, dia qadha zuhur dan asar. Sebagian ulama gitu. Kalau isya dia qadha maghrib dan isya. Sebagian ulama ada yang ngomong begitu. Mungkin udah dengar Pak John. Ya, sebenarnya gitu. Tapi kalau zuhur nggak usah diqadha dengan asar karena asar kan belum. Kalau asar baru zuhur dan asar. Tapi kalau zuhur mana yang berikut? Subuh nggak bisa. Ya. Yang bisa dijamak dengannya. Yang bisa dijamak dengannya. Kalau memang asar berarti zuhur dan asar. Kalau isya berarti maghrib dan isya. Itu di qadhanya. Baik. Ya. Memang saya tadi lagi cari-cari. Ya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Itu yang berapa barusan, Pak John? Yang ketiga ya. Waktu darurah tuh, ingat tuh, kita harus tahu tuh waktu darurah ya buat keluarga kita dan mungkin juga buat kita. Kita barangkali ma'dzur terus, ya. Misalnya kita terus salisil bol terus-terusan. Subhanallah, setelah itu baik, waktunya tinggal sedikit lagi sama dengan itu hukumnya. Ya. Baik. Selanjutnya yang keempat, waktu udzur. Waktu dispensasi, enakan gitu ngomongnya, jangan waktu dulu. Ya, waktu dispensasi. Maksudnya apa? Waktu asar. Kalau dia jamak takdim, ya. Kalau dia jamak takdim, ya. Sebentar. Waktu takdim atau takhir nih. Waktu udzur. Ya. Waktu asar liman yajma. Ya, jamak takdim, ya. Itu waktu dispensasi. Asar disolatin di zuhur boleh nggak? Boleh. Namanya jamak takdim. Bukan waktunya, tapi itu waktu dispensasi asar. Itu waktu dimasukin tuh ke waktu situ. Ya. Nah, kalau dia sembahyang asar di zuhur, makanya itu nama waktu uzur. Ya, sebenarnya kan nggak boleh. Kapan bolehnya? Anda bepergian, Anda sakit, dan ada hal-hal yang diterangkan oleh ulama. Yang jelas yang paling enak kita orang yang sakit keras atau dia sedang bepergian, yang bagus lebih dari 92 kilo. Ada yang ngomong lebih dari 80 kilo. Yang bagus kita berpergian lebih dari 92 kilo. Nggak usah harus sudah 92 kilo. Begitu kita niat mau pergi misalnya 100 kilo, ketika 50 kilo udah boleh. Udah boleh gosor, udah boleh jamak, ya. Yang penting sudah keluar dari batas kampung kita. Nah, kalau Jakarta nih, batasannya kira-kira mana? Ke timur, Bekasi.
Ke barat Cibubur. Ke barat bukan, ke barat Tangerang ya. Barat Tangerang. Ke timur, ke sana mana nih? Ini, utara ya. Utara selatan. Selatan Cibubur, sana Tanjung Priok, laut. Laut. Nah, iya, kalau sana laut, ya. Hah? Enggak perlu. Ya kalau Pulau Seribu udah lewat ya, udah keluar ya. Tuh ada khilaf tuh ulama tuh ya. Padahal dia belum 80 kilo kan, ya. Tapi yang penting udah keluar dari batasnya Jakarta, laut, keluar laut ya udah mulai berangkat, itu Anda berarti sudah mulai bepergian tuh. Ya safarnya sudah jalan, ya. Baik. Kita nggak usah mikir-mikir yang jalan-jalan dulu, yang di rumah aja dulu dah, benerin, ya. Nggak usah pakai jauh-jauh dulu, yang di rumah aja dulu dah. Nanti bepergian nanya kalau nggak bisa, ya kan? Yang di rumah aja kita benerin, yang kita sedang di rumah nih, ya. 6. Baik, jadi waktu uzur itu apabila sholat asar dijamak ke zuhur, namanya waktu uzur tuh. Sama juga nanti kalau di asar waktu uzurnya waktu zuhur. Apabila kita jamak takhir. Ya, jamak kan ada dua, ada jamak tarik, ada jamak ulur. Apa jamak tarik? Sholat kedua ditarik yang ke waktu sholat yang pertama. Misalnya zuhur yang pertama, asar yang kedua. Asar disolatkan di zuhur, itu namanya jamak tarik. Bahasa Arabnya jamak takdim. Sementara kalau zuhur sholat yang pertama, asar sholat kedua, zuhur ini disolatkan di yang kedua, namanya jamak ulur. Saya ngarang ini sendiri, jamak ulur. Bahasa Indonesia jamak, bahasa Arabnya jamak takhir. Ya, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi waktu ulur yang keempat yaitu waktu asar apabila kita jamak takdim. Ya, waktu asar liman yajma'ai, waktu asar liman wa ayya jama' ta'khir afwan. Maaf. Waktu uzurnya itu adalah apabila dia sholat di asar, di jama' ta'khir. Maaf, terbalik saya tadi ngomong ya. Jadi waktu uzurnya adalah zuhur. Kapan waktu uzurnya? Apabila sholat di sholat asar, jama' ta'khir. Bukan waktunya kan? Nah, ya, nanti juga asar di zuhur juga sama, ya, waktu uzur. Baik. Selanjutnya enggak tertulis nih di buku ya. Nah, selanjutnya namanya ini yang penting Anda harus perhatikan. Waktu hurmah. Fadilah keluar. Ikhtiar. Pak John lihat ini. Fadilah, bareng-bareng semuanya nih. Keluar 15 menit pertama. Masuk waktu jawaz bila karohah. Sampai dia sholat, assalamualaikum, masih ada waktu. Liwat sedikit dia sholat, kalau assalamualaikum asar, itu namanya waktu jawaz bikaroha. Boleh tapi dengan makruh. Orang kalau sholat, kalau akhir waktunya assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, sah sholatnya, tapi dengan makruh. Itu yang keberapa tuh? Kelima ya. Yang keenam yang terpenting. Yang keenam yang terpenting, waktu haram. Kepi waktu haram, maksudnya kalau dia ada di situ haram hukumnya sholatnya. Mana? Apabila dia sholat, sebagian sholatnya ada di waktu yang kedua atau di luar waktu. Dhuhur asar jam 12, jam 3 ente sholat jam 3 kurang 1 menit. Allahu akbar. Sudah karohah tuh ya. Karohah kan masih bisa. Ini enggak? Allahu akbar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akib, Allahu akbar. Gimana tuh sholat kita? Batalin jangan. Habis gimana? Terusin. Jangan dibatalin, terusin. Tapi dengan haram. Berarti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, istighfar sama Allah ya Rabb, saya mengakhirkan sholat, minta ampun, mudah-mudahan saya tidak mengakhirkan lagi. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi kena haram. Contohnya modal 5.000 dijual barangnya 3.000, rugi apa untung? Kayak gitu. Jadi kita dapat 5.000, tapi itu nggak mengakhirkan sholat, 3.000 kurang jadinya. Kalau nggak dijual buat ente, ya. Jadi jangan itu yang diperhatikan, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Waktu hurmah, hati-hati. Yang kedua yang kita perhatikan, yang kita ingat apa? Waktu fadilah. Ya, waktu fadilah, waktu hurmah. Ini ingat dua, insya Allah jangan lupa Anda. Jangan sholat sampai keluar waktunya dan usahakan sholat di awal waktunya. Yang ketiga buat keluarga kita, yaitu waktu darurah.
supaya dia mengqadha salatnya. Jelas hadirin? Alhamdulillah. Ya, nah itu waktu zuhur. Kita terusin. Enggak jauh beda, ini sama aja nih, yang lainnya juga ya. Kemudian wa awwal waqtil asri idza shalla dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu inda ghurubi syams. Padahal gampang ya. Zuhur berakhir waktu asar. Asar berakhir waktu maghrib berakhir waktu isya berakhir waktu subuh. Ya. Subuh berarti subuh berakhir waktu salah ente. Ya. Matahari naik ya. Ya. Oh, itu sudah gampang ya. Tapi kan enggak. Nah, sekarang kita nggak perlu soal waktunya, sudah masya Allah. Saya sudah kan tahu tadi ada adzan, apa namanya HP dan segala macam. Sekarang kita terusin dengan waktu asar. Tadi kan kalau bayangan sudah sama dengan aslinya, tambah sedikit mulai asar. 5 istiwa nggak dihitung, 10 bayangan aslinya dia sudah 11 asar berarti. Kapan akhirnya? Qala wa akhiruhu wa awal idza wa zada galih wa akhiru inda ghurubi syams. Terakhir waktu asar itu waktu terbenam matahari. Kan kita nggak tahu. Emang itu mau lihat matahari gini terus? Nggak mungkin. Pakai satelit juga tidak mungkin. Ngeliatin nggak mungkin. Kecuali ente barangkali tinggal di Banten sana. Ya, kelihatan matahari. Tapi kan nggak mungkin. Soal ngeliatin matahari kan nggak mungkin. Nah, kita paham saja. Jangan terlalu sampai matahari terbenam. Ya, cari di tengah-tengah antara itu. Ya, di waktu ikhtiarnya tuh, seperti saya bilang tadi. Walaupun tidak di awal, jangan di akhir, di antara awal dan akhir. Jadi kalau mana di antara awal dan akhir? Awal, akhir. Di mana? Di sini kita sholat nih paling tidak. Selamat. Di sini ada 2 waktu. Boleh dengan karohah. Kalau itu assalamualaikum, terus kalau sembahyang lagi terus asar, terus maghrib, itu karohah waktunya. Ya kan? Nah, tapi kalau masih ada waktu, assalamualaikum masih bisa ada waktu lagi sembahyang, beres sembahyang, baru kalau sembahyang lagi masuk waktu asar, langsung maghrib. Nah itu baru karohah. Ya, alhasil supaya selamat sembahyanglah di tengah-tengah ini. Yang paling bagus di pertama. Jadi Anda sembahyang di 3/4 waktu pertama, selamat. Dengerin nih omongan saya nih. Sembahyanglah Anda di 3/4 waktu. Kan semuanya 1/4 anggaplah bahaya, 3/4 aja, jadi selamat. Enggak masuk di waktu yang karohah, enggak masuk juga di waktu yang harumah. Ya, gitu. Jadi yang perlu kita ingat, pertama kali yang patut kita ingat adalah waktu harumah. Jangan sampai sholat kita sebagian keluar di waktunya, itu jangan. Hukumnya apa? Dengan haram. Ya, sah sholatnya tapi dengan haram. Mungkin ada yang pernah begitu tuh ya. Nah, istighfar aja sama Allah ya. Waktu asar. Bayangan sudah lebih dari aslinya lagi 2 kali berarti ya. Udah lebih, akhirnya waktu maghrib. Baik. Kala awal waktu dukhulu bi masridil syai' mislu ma'azayati qalilan wa yakhruju bi rubi. Jadi masuk kalau sudah bayangan lebih dari aslinya, tambah lagi ya. Dan akhirnya waktu terbenam matahari itu yang pertama. Dibagi berapa waktu nih? 7 waktu. Yang pertama biasa apa? Waktu fadilah. Nah, pertama waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar ila masiri dhilli syai'in mithlaih. Yang kedua waktu ikhtiar. Bib sampai mana waktu ikhtiarnya? Lihat aja bayangan. Kalau 2 kalinya tapi waktu ikhtiar akhirnya. Jadi misalnya tadi 5 enggak dihitung, 10, 20 itu waktu ikhtiar terakhir. 20 cm tambah 5, 25. Nah, itu waktu ikhtiar di situ. Ya. Waktu ikhtiar. Terus wa waktu jawaz bi karoha. Waktu jawaz bila karoha. Sudah lama-lama tuh asar keluar matahari kuning kan? Itu boleh ente sholat. Enggak makruh, tapi udah perhatian tuh. Kayak lampu kuning di jalan. Kuning harus siap-siap tuh. Ya. Sebentar lagi bakal hijau nih, kuning udah. Merah nanti ya, kuning. Itu namanya waktu jawaz bila karoha. Ya, sampai itu ente sholat assalamualaikum kuning, masih ada ngobrol-ngobrol, sembahyang masih nggak masalah. Sampai ke waktu apabila ente assalamualaikum maghrib, tentu terbenam matahari itu ya. Baik, kita lanjutkan.
Wa waktu hurmah wa wal qadru alladzi la yasau kullaha bi akhaf mungkin min fi'li nafsihi. Setelah itu namanya waktu haram. Yang apabila kita sholat, sebagian sholat kita di luar waktunya. Jadi ingat, sholat di luar waktunya berarti waktu sholat kita ada di luar waktunya, sebagian namanya waktu fil alamina dur asar. Waktu apa nu? Haram karena asar belum selesai. Fil alamina dur belum assalamualaikum kan? Waktu makruh, waktu haram sholat. Jadi usahakan tuh, jangan sampai di akhir waktu sekali. Ya. Dan orang-orang yang memperhatikan waktu sholat, Allah akan perhatikan segalanya dia. Rezekinya, kesehatannya, keselamatannya, keluarganya, anaknya, dirinya, Allah akan perhatikan. Apalagi orang yang selalu sholat di awal waktu. Hebat tuh. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ahli surga tuh kalau sholatnya di awal waktu terus. Apalagi di masjid lagi. Ya, ikut jamaah, ngedengerin takbiratul imam terus. Aduh. Mundal orang sudah bilang tuh, mundal tuh ganjarannya, ya. Betawi bilang mundal juga. Masya Allah gitu ya. Baik. Kemudian waktu uzur. Apa coba waktu uzurnya? Waktu uzur nih buat salat asar nih. Apabila dia jamak takdim. Apabila dia jamak takdim asar sembahyangnya di zuhur, namanya itu waktu uzur. Zuhur salatnya di asar itu waktu uzur. Itu waktu uzur tuh kalau kita jamak. Jadi kalau kita salat zuhur di asar namanya waktu uzur. Kalau salat asar di zuhur jamak takdim itu namanya waktu uzur. Dan yang terakhir waktu darurah ya. Waktu darurah yaitu apabila hilang halangan, waktu tinggal sekedar Allahu Akbar, itu waktu darurah. Jadi harus diqadha. Sekali lagi saya ingatkan, ingat 3 waktu aja. Fadilah di awal waktu, haram sebagian sholat kita di luar waktu, dan waktu darurah. Soal uzur, kila karohah nggak apa-apa, dah nggak ingat, susah kita awam. Itu aja 3 tuh. Yang pertama waktu fadilah. Waktu apa? Yang kedua waktu uzur. Ya, waktu uzur kalau kita sembahyang di jamak takdir atau, dan yang ketiga waktu hurmah. Ya, haram. Waktu haram itu harus kita jauhkan. Ya. Wallahu alam ya. Terus tambahin sedikit lagi, selesaikan ya. Kemudian waktu maghrib. Ya, awal waktu maghrib ghurubus syams, terbenam matahari. Akhirnya apabila lembayung merah hilang dari pandangan kita isya. Coba ente maghrib tuh naik ke menara, ada merah. Di cakrawala tuh ada merah. Selama merah itu masih ada, maghrib. Hilang merah jadi kuning atau putih, itu sudah waktu isya. Tapi jangan sembahyang di situ katanya ulama ya. Liwatin sedikit yang bagus ya. Cuman kita kalau begitu repot. Di awal waktu saja orang susah datang, apa di akhirin lagi, mendingan banyak yang enggak datang. Ya, kalau kita orang sekarang tuh orang dulu ya. Yang paling bagus tuh katanya sholat isya tuh antara jam 9 jam 10. Sengaja diakhirkan begitu. Kalau sekarang kita 9 jam 10 enggak ada yang datang. Imam sendiri, yang azan dia, yang qomat dia, yang sholat dia, pulang tutup pasti dia juga ya. Pendek umurnya dia tuh. Ya, kesian. Ya. Baik. Itu waktu maghrib ya. Jadi awalnya terbenam matahari, akhirnya apabila hilang lembayung merah. Saya nggak panjangin lagi, isinya tadi ya seperti yang saya jelaskan di zuhur dan asar. Ya, ada waktu fadilah, ada waktu uzur, waktu karahah, bila karahah, waktu waktu darurah, dan waktu hurmah. Sama, ya hampir sama gitu. Wa awal waktu isya ghurubus syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajr as-shadiq. Awal waktu isya hilang lembayung merah, akhirnya naiknya fajar shadiq, bukan naik matahari, naiknya fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu pertama putih terus ke atas bikin terang mitra tuh fajar shadiq tuh. Sebelumnya ada gitu, tapi hilang. Itu fajar kidib, fajar shadiq itu. Akhirnya naiknya matahari. Kalau naik matahari berarti subuh sudah habis. Enaknya hadirin, Bib gimana Bib ya supaya saya bisa tahu benar gitu? Ya ente rajin dong.
kalau tiap awal tahun minta jadwal sholat. Kan ada tuh yang ada subuh, terus ada lagi syuruk. Nah, syuruk naik kata habis subuh tuh, ya. Misalnya syuruk jam 6. Nah, itu jangan sholat jam 6 dong. Sholat jam 5.50 paling tidak. Jadi kita paham tuh. Jadi hendaklah kita punya yang begini nih. Kalau begini kan repot. Ada yang tulisan gitu, ya. Nah, kita pegang itu. Nah, alhamdulillah di rumah selalu saya minta almanak, minta tanggalan, kalender yang ada itunya. Waktu-waktu. Jadi kita bisa lihat, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, selalu sembahyang di awal waktunya, dijauhkan kita dari sholat di waktu yang diharamkan oleh Allah. Dijadikan kita orang-orang yang memperhatikan waktu baik sehingga Allah memperhatikan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.